Kota Sawalunto adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Kota yang terletak 95 km sebelah timur Laut Kota Padang ini dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solo, dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawalunto memiliki luas 273,45 km persegi yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 62.000 jiwa. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kota Sawalunto dikenal sebagai kota tambang batu bara. Kota ini sempat mati setelah penambangan batu bara dihentikan. Cikal bakal dijadikannya Sawalunto sebagai kota terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa geolog asal Belanda ke pedalaman Minangkabau atau saat itu dikenal sebagai Dataran Tinggi Padang, sebagaimana yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penelitian pertama dilakukan oleh Insinyur C. de Groot van Emden pada tahun 1858. Kemudian dilanjutkan oleh Insinyur Willem Hendrik de Greef pada tahun 1867. Dalam penelitian de Greef, diketahui bahwa terdapat 200 juta ton batu bara yang terkandung di sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawalunto. Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batu bara di Sawalunto. Selanjutnya, Sawalunto juga dijadikan sebagai kota pada tahun 1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Sawalunto. Kota ini mulai memproduksi batu bara sejak tahun 1892. Seiring dengan itu, kota ini mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang dan terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang. Sampai tahun 1898, usaha tambang di Sawalunto masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan dibayar dengan harga murah. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju Kota Padang untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar dari kota Sawalunto. Jalur kereta api tersebut mencapai kota Sawalunto pada tahun 1894. Sehingga sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan, produksi batu bara di kota ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun. Di kota Sawalunto ini memiliki banyak bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian bangunan telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebagai cagar budaya dan objek wisata. Salah satunya adalah Gedung Pusat Kebudayaan Sawalunto. Bangunan tua lainnya adalah kantor PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin yang dibangun pada tahun 1916.
Bangunan ini memiliki menara pada bagian tengah dan di sekitarnya terdapat taman yang dikenal sebagai Taman Segitiga. Selain peninggalan bersejarah, dapur umum yang sebelumnya dapat memproduksi makanan setiap waktu untuk ribuan pekerja paksa dan stasiun kereta api sebagai tempat dilakukannya aktivitas pengangkutan batu bara dijadikan museum pada tahun 2005. Masing-masing dinamakan Museum Gedung Langsum dan Museum Kereta Api Sawalunto. Sedangkan bangunan pusat pembangkit listrik yang didirikan pada tahun 1894 sejak tahun 1952 dijadikan masjid dengan nama Masjid Agung Nurul Islam atau dikenal sebagai Masjid Agung Sawalunto. Masjid ini memiliki satu kubah besar di tengah yang dikelilingi oleh 4 kubah dengan ukuran yang lebih kecil dan memiliki menara yang tingginya mencapai 80 meter. Kegiatan tambang batu bara di kota Sawalunto juga meninggalkan sejumlah bangunan lain seperti silo. Silo berfungsi sebagai penimbun batu bara yang telah dibersihkan dan siap diangkut ke pelabuhan Teluk Bayur. Lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 279, Lembah Segar, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Jika berangkat dari Padang membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam dengan jarak 80 km melewati kota Solo. Bangunan silo ini dijadikan destinasi wisata yang unik. Bahkan silo diakui oleh UNESCO sebagai tempat bernilai edukasi, sejarah, dan sebagai warisan dunia. Silo ini memiliki 3 tabung besar yang hingga kini masih berdiri tegak. Sengaja tidak dipindahkan dan tidak diperbaiki untuk menjaga nilai keantikannya. Di bagian depan terdapat kantor perusahaan tambang yang dikelola oleh PT Bukit Asam dan sekarang dijadikan sebagai gedung pusat kebudayaan Sawalunto. Selain itu, bagian inti dari proses pengolahan tambang batu bara dibiarkan begitu saja sebagai saksi bisu akan kejayaan tambang masa lampau. Tiang-tiang besi berdiri kokoh menambah nilai sejarah yang begitu kental, serta gedung-gedung tempat pertemuan dan ruang makan menyisakan kenangan akan kejayaan dan pilunya perbudakan buruh masa lalu. Sejak produksi batu bara PT Bukit Asam mulai menipis dan akhirnya dihentikan pada tahun 2003, saat itu pula lah berbagai bangunan fasilitas pertambangan batu bara tidak difungsikan lagi. Kawasan strategis seperti kawasan silo yang merupakan bagian dari proses pertambangan pun menjadi mati. Pada tahun 2012, mulailah muncul wacana untuk mengelola kawasan silo. Perencanaan pengelolaan menghasilkan fungsi kawasan baru, yaitu sebagai salah satu taman kota, di mana nantinya kawasan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan budaya dan aktivitas masyarakat, dan yang paling penting adalah sebagai ruang terbuka hijau kota Sawalunto. Realisasi perencanaan tersebut direspon pemerintah kota dengan membangun food court, plaza, dan panggung pertunjukan. Food court
plaza, dan panggung pertunjukan itu sendiri berada di tengah area kawasan silo. Walaupun berada di tengah kawasan silo, food court, plaza, dan panggung pertunjukan tidak begitu dominan di antara bangunan sekelilingnya. Karena prinsip dasar dikembangkannya kawasan silo ialah tidak mengesampingkan bangunan yang telah ada atau bangunan cagar budaya. Sebagai ruang terbuka hijau, kawasan silo pastinya didominasi oleh tumbuhan. Kemudian bagian-bagian kawasan yang belum bisa dikelola ditanami rumput, sehingga walaupun telah berdiri beberapa bangunan, kesan hijau kawasan masih terlihat.